Raja di atas segala raja. Itulah Engkau Tuhan Yesus Kristus, layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji, puji namamu Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Bangkit berdiri, sungguh layak Engkau kami sembah Tuhan. Terpuji Engkau, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Katakan bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama Hosana. Oh,
Shalom. Puji nama Tuhan, saya boleh copot masker ya. Oke, saya senang sekali saya boleh ada di tempat ini bersama ibu-ibu yang ada di sini maupun mungkin yang ada di rumah. Apa kabarnya semua? Luar biasa ya, pasti ya kita boleh ada di sini. Oke, hari ini saya dapat tema yaitu tentang yang namanya kemurahan hati ya. Kita buka sebentar kemurahan hati di Matius 5. Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama boleh? Matius 5 ayat yang ke-7. Yuk, udah dapat semuanya? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Kalau kita tahu dari Matius 5 ini adalah bicara tentang khotbah Yesus di atas bukit ya, atau dengan kata lain ucapan bahagia. Artinya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita itu bukan karena saya mau katakan begini. Kekristenan itu bukan bicara tentang aturan. Kalau agama bicara tentang kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu ya. Supaya kamu memperoleh ini gitu ya. Tetapi saya percaya yang namanya kekristenan itu bicara tentang yang namanya hubungan. Ya, kekristenan bukan aturan, tetapi kekristenan bicara tentang yang namanya hubungan. Seberapa banyak yang percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kasih sayang Tuhan buat setiap kita. Amin. Artinya setiap perintahnya, setiap apa yang Tuhan firmankan buat kita, do's and don'ts ya, maksudnya apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Seberapa banyak yang percaya bahwa itu adalah kasih Tuhan buat setiap kita. Amin. Jadi kalau Tuhan larang sesuatu itu bukan karena Tuhan kita ribet gitu ya, tetapi karena dia sayang sama kita. Amin. Ya, kalau dia suruh kita lakukan sesuatu, saudara ya, kalau anak-anak saya tuh kalau saya suruh tolong ini, tolong begini, aduh mama ribet deh mah, nyuruh melulu gitu ya. Kalau anak-anak saya suka ngomongnya begitu, saudara, saya mau katakan Tuhan tuh nggak begitu, tetapi sesuatu yang dia suruh, saudara pasti itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin, karena dia begitu sayang sama kita. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan yang luar biasa lagi tentang kekristenan, yang luar biasa lagi tentang Tuhan kita, dia nggak pernah akan menyuruh kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kalau hal itu tidak ada pada kita. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya sama saya, sebagaimana ada tertulis bahwa kita mampu bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa jadi berkat karena Tuhan udah lebih dulu memberkati kita. Kita bisa mengampuni. Bilang kiri kanannya, kamu bisa mengampuni. Amin. Kita bisa mengampuni karena Tuhan udah lebih dulu mengampuni kita. Ya, dia tidak pernah suruh kita sesuatu yang tidak ada pada kita. Tetapi dia suruh kita karena dia sudah lebih dulu berikan hal itu kepada setiap kita. Nah, kalau di sini kita baca bahwa berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Dengan kata lain Tuhan mau kita untuk murah hati. Kalau kita lihat tadi saya renungkan dari pagi murah hati. Bahasa Inggrisnya itu bicara tentang generosity. Generous gitu ya. Dan saya sempat buka di dalam kamus bahasa Indonesia. Kata murah hati itu artinya adalah suka memberi. Ya, penyayang, penuh kasih, suka menolong, baik hati. Itu adalah murah hati. Dan kalau kita lihat Lukas 6 ayat 36, Lukas 6 ayat 36, firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati.
Jadi bicara tentang yang namanya murah hati atau generosity itu juga bicara tentang yang namanya amanat agung. Ya, mungkin sulit untuk bawa teman atau keluarga datang ke persekutuan, datang ke gereja. Aduh, jangan ajak-ajak gue ke gereja deh, jangan ajak-ajak gue ke persekutuan deh gitu ya. Tetapi saya mau bilang dari hasil apa yang saya renungkan tadi pagi, lewat tindakan kita, waktu kita jadi pribadi yang murah hati, waktu kita jadi pribadi yang generous, saudara. Saudara dan saya itu menyatakan Kristus lewat hidup kita. Mungkin orang gak mau baca Alkitab. Atau mungkin ada orang yang gak mau dengar khotbah. Tapi waktu mereka melihat hidup kita, mereka melihat Kristus. Amin. Lewat kehidupan kita hari lepas hari. Gak harus berdiri di mimbar untuk berkhotbah. Gak harus ada di gereja untuk bisa menjadi saksi. Tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari, kita itu bisa jadi saksi Kristus lewat perbuatan kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa God is love. Tuhan adalah kasih ya. Jadi saya mau bilang gini, naturalnya kasih itu adalah memberi. Kalau dunia ajarkan begini, kalau kamu mengasihi saya, kamu berikan dong kepada saya ya. Yang namanya dunia itu, yang namanya kasih itu adalah untuk mengambil. Untuk mengambil, dikasih. Tetapi kalau menurut kerajaan Allah, yang namanya kasih itu bicara tentang memberi. Ya, itu bicara tentang yang namanya kasih. Makanya ada tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 that we have put our love in action. Bahwa kita harus menaruh kasih kita itu bukan cuma ngomong doang ya, tetapi kita harus melakukannya. Kasih itu bukan perasaan. Coba bilang kiri kanannya, kasih itu bukan perasaan. Ya, tapi kasih itu tindakan. Terus gimana dong Bu? Waktu kemarin ini saya pacaran sama suami saya, dulu tuh dipegang tangannya masih nyetrum loh. Gitu ya, kayaknya gimana gitu ya, hati berbunga-bunga. Sekarang udah hilang setrumnya gitu ya. Terus apa saya sudah gak mengasihi lagi sama suami saya? Apa udah hilang itu yang namanya cinta gitu ya. Jadi kalau saya renungkan hal ini, saya ambil satu garis besar saudara. Yang namanya kasih itu bukan bicara perasaan. Karena perasaan kita itu berubah-ubah. Karena kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan. Yang namanya perjalanan, kadang engkau ada di jalan menurun. Kadang engkau ada di jalan berbatu-batu. Kadang engkau ada di jalan yang baik. Kadang engkau ada di jalanan yang menanjak. Dan hal itu bisa mempengaruhi perasaanmu. Sama saudara, iman juga bukan perasaan. Amin, tapi iman adalah kepercayaan kita sekalipun kita tidak melihat. Demikian pula dengan kasih. Kasih itu bukan perasaan, tetapi kasih itu bicara tindakan. Ya, firman Tuhan katakan dengan inilah Tuhan Bapa menyatakan kasihnya kepada setiap kita. Yaitu dia memberikan anaknya yang tunggal. Tuhan gak ngomong doang saya sayang kamu, tetapi Tuhan melakukan. Ya, dia memberikan anaknya yang tunggal buat setiap kita. Lalu di dalam pernikahan kalau udah gak mengasihi lagi, nih banyak banget saya ketemu orang yang konseling sama saya. Gimana dong Bu? Gimana dong Kak? Udah gak cinta. Terus saya selalu jawabnya begini, terus kalau udah gak cinta gimana? Saya bilang begini, maaf kalau udah menikah udah bukan bicara tentang perasaan. Tapi yang namanya kasih itu bicara tentang komitmen. Amin saudara, bicara tentang komitmen. Udah gak ada rasa, ya gimana kayak caranya lu usahain biar berasa lagi. Udah gak ada cinta Bu, usahakan biar kamu jatuh cinta lagi. Karena itu bicara tentang yang namanya komitmen. Ada yang datang sama saya, Bu, gak cocok. Dulu cocok ya? Dulu cocok Bu. Sekarang gak cocok.
Saya bilang usahakan biar cocok lagi. Saya ingat kalau mami saya ngomong ya, karena dia dari Manado, dia suka ngomong ngana telen jotu bubur. Ya, nasi so jadi bubur, telen jotu bubur. Mami bilang begitu. Mami selalu bilang sama saya, Ola udah beli putus gitu. Saya kadang-kadang aduh kejem banget ya, punya orang tua hamba Tuhan, dia nggak tahu apa yang dialami anaknya. Tetapi sekarang saya baru bisa bersyukur. Saya bersyukur saya punya orang tua yang teguh, berpegang kepada kebenaran. Ini ada Tante Wiwi saksinya. Dulu di awal pernikahan saya boleh bersaksi karena saya sekarang udah bersaksi di dalam kemenangan ya. Karena saya sudah melihat bahwa Tuhan merubah suami saya. Dulu saya datang ke gereja muka saya biru-biru. Kenapa? Habis ditonjokin sama suami saya. Saudara, saya nggak bilang bahwa suami saya tuh wah bajingan atau gimana. Saya juga sama brengseknya gitu ya. Saya digebukin sama suami saya babak belur, suami saya juga habis dicakarin sama saya. Ya, bajunya juga robek-robek sama saya. Jadi kalau mami saya ngelihat itu, mami saya bilang, "Ya udahlah, impas," kata mami saya ya. Nah, Saudara, saya bersyukur punya orang tua yang teguh berpegang kepada kebenaran. Saya sekarang punya anak gitu ya. Kalau anak kita diapa-apain tuh aduh sakit loh. Yang sakit kita. Saya percaya saat itu mami saya waktu ngelihat wajah saya yang babak belur. Gak gampang buat dia dan papi saya bilang begini. Ayo papi anterin pulang balik ke rumah. Saya rasa kalau dia gak berpegang kepada kebenaran, lu gak usah pulang lagi. Lu masih laku, masih bisa dapat yang lebih bagus, lebih kaya dari Iwan. Mungkin dia bisa bilang begitu. Tapi saya bersyukur sama ibu saya yang berkata, sini papi doain, sini mama doain, ayo diantar balik pulang ke rumah suamimu. Saya sekarang bersyukur buat hal itu. Walaupun dulu saya berkata, aduh ini punya orang tua di gereja kejem banget ya. Dia nggak tahu apa yang anaknya hadapi. Itu yang saya alami saudara. Tetapi kasih itu bicara tentang yang namanya put love in action. Tadi kalau kita lihat ya, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Seberapa banyak di tempat ini yang sudah pernah atau sering mengalami kemurahan. Baik dari Tuhan maupun dari manusia di sekeliling kita. Amin. Coba bilang ke kiri kanannya bilang gini, artinya kamu juga bisa murah hati sama orang lain. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena kita sudah mengalaminya. Kenapa saya bilang begini saudara? Punya mbak di rumah nih ya, punya mbak di rumah. Nah ibu-ibu kan juga sama punya mbak di rumah. Saya bingung gitu ya kalau melihat mbak-mbak yang baru gitu ya. Ngelihat mereka tuh gini, sapu mbak atau pel mbak atau cuci kamar mandi. Saya bisa begini. Udah bersih mbak? Udah bu. Saya begini, ini udah bersih mbak? Udah bu. Saya bingung. Sampai 3 kali saya tanya, udah bersih mbak? Udah bu. Padahal yang saya lihat itu belum bersih saudara. Masih kotor, kamar mandi masih kuning-kuning. Belum bersih saudara. Di sini saya dapat satu hikmat saudara. Ternyata saudara standarnya beda. Karena dia gak ngerti apa itu yang namanya bersih. Menurut kata saya. Menurut standar saya. Mungkin di kampungnya, mungkin di rumahnya itu udah bersih bingit. Ternyata di rumah saya itu masih kotor. Makanya dia bingung melihat saya bilang udah bersih belum? Dia bilang udah bersih bu. Gitu ya. Dia bingung saudara. Nah yang saya mau katakan hubungannya dengan ini adalah gini loh saudara. Tuhan tahu kita gak pernah mengerti standar kerajaan Allah. Kalau dia gak lebih dulu melakukannya. Amin saudara, melakukannya buat setiap kita. Dia lebih dulu bermurah hati buat setiap kita. Dia lebih dulu mengasihi setiap kita. Dia lebih dulu saudara mengampuni kita. Supaya apa saudara? Supaya kita pun bisa melakukan hal itu. Tadi nangkep ya perumpamaan tentang mbak ya. Gimana dia bisa mengerti kalau dia gak pernah tahu. Saya percaya buat setiap kita di tempat ini. Kita pun pernah dan sering mengalami kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kita juga sanggup dan mampu untuk menjadi pribadi yang murah hati.
Murah hati gimana? Tadi udah ya, dicatat, tolong dicatat ya. Apa tuh murah hati? Suka memberi. Ya, apalagi coba yuk ulang lagi deh ya. Suka memberi, penyayang, penuh kasih, suka menolong, baik hati, murah hati. Sekarang saya kalau ngelihat di Instagram gitu ya, captionnya suka anak muda nih ya saudara ya. Atau ibu-ibu deh ya, itu captionnya suka begini saudara. Me, myself, and I. Keren. Ya, saudara maksudnya tuh ya udah gua aja gitu ya. Lu jangan ikut campur sama urusan gua gitu ya. Kayaknya tuh cuma jadi pribadi yang cuma sendiri aja gitu loh saudara ya. Tetapi kalau kita lihat sebentar ayatnya Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24 firman Tuhan katakan begini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu padahal kan pepatah dunia. Hemat pangkal kaya. Bilang kiri kanannya apalagi pelit gitu. Ya. Itu kan pepatah dunia bilang begitu. Tetapi firman Tuhan katakan, ini yang nulis nih Salomo lu saudara, dia bilang begini. Ada yang menyebar harta, tapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kurang. Selalu kurang. Saudara saya punya seorang teman saudara. Itu generousnya luar biasa. Dia nggak boleh melihat orang susah atau dia melihat orang sakit gitu ya saudara ya. Itu pasti dia langsung tuh tergerak gitu ya untuk menolong walaupun dia pernah bersaksi gitu ya. Thank you. Dia pernah bersaksi bahwa misalnya satu waktu ada pegawai di kantornya itu anaknya otis. Mertuanya mesti cuci darah gitu ya dan ini suaminya juga sakit gitu ya. Lalu saya ingat teman saya itu langsung minta tolong sama suami saya, Wan boleh nggak tolong bawa dia ke China. Waktu itu masih gampang. Untuk apa sih? Cangkok, bukan ginjal ya, hati. Cangkok hati. Dia yang biayain semuanya. Dia cerita sama suami saya padahal waktu itu uangnya tinggal segitu-segitunya. Tetapi dia bilang, kesian hidupnya ya. Gue gak punya tuh duit, gue masih hidup. Dia kalau gak ditolong bisa kehilangan nyawanya. Udah anaknya masih kecil, orang tuanya sakit, istrinya juga cuma pegawai biasa. Kesian banget dia bilang. Saya bilang wow ini orang luar biasa. Saudara dan saya melihat dia banyak menolong orang. Dan kalau saya boleh lihat kehidupannya sampai hari ini saudara. Dia bukan berarti dia gak pernah kesusahan loh. Bukan berarti dia gak pernah ngalamin kendala. Gak pernah ngalamin beban kehidupan. Tetapi saya selalu melihat dia dapat pertolongan yang terbaik. Amin. Saya ingat di dalam Kisah Para Rasul ada sebuah ayat yang berkata Tuhan mengingat, Tuhan mendengar doamu dan mengingat sedekahmu. Artinya saudara, apa saja yang kita buat, bilang kiri kanannya, Tuhan lihat. Sekalipun mungkin kamu lupa post di Instagram, kalau kamu lagi kerja sosial atau lagi memberi ke panti asuhan, ya lupa di post, gak apa-apa. Tuhan ingat. Kalau manusia cepat lupa, kalau yang baik cepat lupa. Tapi kalau yang tidak baik diingat terus. Makanya ada pepatah, akibat nila setitik rusak susu sebelanga. Betul saudara, tetapi Tuhan enggak loh. Dia mengingat apa yang kita lakukan. Nah di dalam terjemahan The Message Bible, itu saya ada screenshot tadi ya. Di dalam The Message Bible, itu terjemahannya bilang begini. The world of the generous gets larger and larger. But the world of the stingy gets smaller and smaller. Artinya begini, orang yang murah hati
Dunianya tuh makin luas. Temennya makin banyak. Koneksinya makin banyak. Hubungannya makin baik. Tapi orang yang pelit, hidupnya tuh makin hilang temen. Males dah main magi dia. Si Ogi datang, tahu Ogi? Si Ibu Ogi, Oga Rugi. Kalau berteman sama dia Bu, ampun deh Bu, Ogi banget Bu. Oga Rugi, semua di itu. Coba bilang kiri kanannya, kayaknya gue kenal tuh. Gak ada di sini, gak ada di sini ya. Di luar sana. Saya percaya gak ada di sini ya, saudara ya. Gitu ya. Dan ini firman Tuhan katakan bahwa dunianya tuh makin sempit loh. Makin kecil, artinya begini, makin kehilangan teman. Makanya ada tertulis juga di Amsal, orang yang dermawan itu banyak temennya. Kalau pepatah bilang di mana ada gula di situ ada semut, ya itu benar saudara. Ya saudara ya, koneksinya makin bagus. Nah saudara, saya sama suami, saya bilang begini sama suami, yang orang tuh yang buka bakmi banyak loh. Orang yang melakukan usaha ini dan itu tuh banyak. Tapi saya sama suami kami lihat gitu. Kami menerima begitu banyak kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Makanya saya senang banget anak-anak saya kalau ngalamin sesuatu, dapat berkat, dapat mujizat, dapat kemurahan. Saya selalu cerita ke anak-anak. Untuk apa saya cerita? Supaya tuh saya lagi wariskan iman kepada mereka. Apa yang saya alami gitu ya. Saya dan suami alami di dalam kehidupan kita. Sampai satu waktu kami pernah ya saudara ya. Uang kami tinggal gak banyak lah. Waktu itu ada yang sakit gitu ya. Ada yang sakit kena COVID. Dia bilang begini, Bu Ola boleh gak saya pinjem uang gitu ya. Karena ini kami serumah kena COVID waktu masih awal-awal saudara ya. Dan kami mesti beli obat, mesti PCR yang waktu itu cukup mahal. Boleh gak kami pinjam sejumlah uang yang cukup besar saudara. Saudara, saya bilang sama suami saya, ini gimana ya. Ini orang mau pinjem duit lumayan besar gitu ya. Kasih apa enggak, uang kita tinggal segini. Saya bilang begitu sama suami saya. Itu di mobil saudara. Ada anak saya. Anak saya tuh, 2 anak saya waktu itu. Mereka langsung bilang begini, kasih lah mah. Saya kaget juga dia ngomong gitu. Mama juga sama papa juga banyak ditolong orang. Waktu mama sakit juga, mama gak keluar duit sama sekali. Mama banyak ditolong orang. Kasih lah mah. Namanya orang sakit. Wah, saya kaget loh saudara. Kaget tuh bukan kaget gimana ya. Kayak apa ya? Overwhelmed, kayak bersyukur, kayak seneng gitu. Ya ampun anak gue bisa kayak gitu. Walaupun duitnya keluar dari dompet gue gitu ya saudara ya. Tapi saya tuh gimana ya, seneng banget gitu. Ternyata apa yang kita hidupi, apa yang kita katakan kepada anak-anak mereka lihat gitu ya. Dan itu menjadi, buat saya itu menjadi satu warisan di dalam kehidupan mereka. Mereka banyak melihat, bahkan kalau anak saya lihat teman-teman suami saya gitu ya, mereka banyak memberi kepada kita gini. Itu anak saya pernah bilang begini, mah, aku kalau udah gede mah, aku mau kayak si om ini sama om ini. Kenapa? Saya bilang gitu, mau kayak apanya? Enggak, bisa nolong temen, bisa nolong saudara. Aku kalau nanti udah gede, aku kaya, aku mau kayak gitu. Dia katakan seperti itu, saya bilang, wow. Luar biasa. Jadi yang dia ingini bukan mau kayanya. Tetapi yang mereka ingini adalah mereka pengen punya generous heart. Banyak orang kaya nggak bisa memberi loh saudara. Memberi itu bukan bicara punya banyak terus dia bisa bagi-bagi. Yang namanya memberi atau generosity saudara, itu bicara tentang yang namanya kemurahan hati. Saudara, saya percaya orang yang bisa generous, orang yang bisa murah hati kalau dia punya rasa cukup. Coba tengok kiri kanannya gini, lu punya rasa cukup gak? Ya, kalau gak punya rasa cukup saudara, sulit
kita berkata, Yohanes 10 ayat 10, Yesus datang supaya aku mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Abundant blessing, overflow blessing. Sulit untuk punya kehidupan yang diberkati berlimpah-limpah kalau kita tidak pernah punya rasa cukup. Contoh, ada orang, aku kalau punya gaji, sekarang gajinya 1 juta, punya gaji 2 juta aja pasti cukup. Gajinya naik jadi 2 juta. Gaya hidupnya naik. Aku kalau punya gaji 5 juta aja pasti aku cukup. Gajinya naik 5 juta, gaya hidupnya naik lagi. Kalau dulu naik Gojek, sekarang udah gak mau, maunya naik Grab mobil. Gak cukup lagi. Kalau kata suami saya begini, Ola, biaya hidup mah standar, yang mahal gaya hidup lu. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya. Amin. Mahal harganya, saudara ya. Nah, saudara, kalau kita punya rasa cukup, itu baru kita bisa berbagi, saudara. Amin. Makanya ada tertulis di dalam firman Tuhan dikatakan ya, rasa cukup ya, untuk kita itu bisa punya rasa cukup-cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang sampai mengutang, sampai sampai tersiksa gitu ya, karena gaya hidup gitu ya. Sampai maaf nih kalau mesti ngomong ya, pengen pakai tas branded, cicilan 5 tahun. Bilang kiri kanannya, gak usah kali, gak usah. Ya. Saya percaya waktu kita tahu siapa jati diri kita di dalam Tuhan, ya, tasmu itu tidak merubah statusmu di dalam Tuhan. Statusnya tetap sama. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya percaya waktu kita punya rasa cukup, waktu kita tahu siapa kita, saudara, kita bisa jadi pribadi-pribadi yang murah hati. Ya, saudara ya, saya percaya bicara tentang yang namanya murah hati bukan cuma bicara duit ya. Aduh, nih Bu Ola khotbahnya hari ini kenapa murah hati duit nih, saya mesti bagi duit gitu ya. Saya percaya bicara tentang yang namanya generosity atau murah hati itu bukan bicara selalu tentang uang, saudara ya. Bilang kiri kanannya gini, apa yang ada pada kita aja. Amin. Apa yang ada pada kita, saudara ya, itu kita bisa jadikan, saudara, untuk kita bermurah hati kepada saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gak selalu ukurannya harus duit. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 tadi kalau dikatakan, berbahagialah kamu yang murah hati, ya, karena kamu akan mendapatkan kemurahan. Ini bicara tentang yang namanya tabur tuai. Galatia 6 ayat 7. Firman Tuhan bilang begini, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tetapi tadi di awal yang saya katakan, Tuhan sudah lebih dulu menabur kemurahan, menabur kasih, menabur berkat di dalam hidup kita. Coba lihat kiri kanannya, kalau kamu gak diberkati gimana kamu bisa jadi berkat? Tuhan yang udah lebih dulu memberkati kita. Tuhan yang sudah lebih dulu murah hati sama kita. Makanya kita bisa jadi orang yang murah hati, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan jangan sesat. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, saudara ya. Kejadian 8 ayat 22. Firman Tuhan katakan selama bumi masih ada, hukum tabur tuai itu tidak pernah berhenti. Selama bumi masih ada, apapun musimnya, mau musim COVID, gak musim COVID, mau lagi musimnya luar biasa, musim menuai, musim paceklik, apapun musimnya, saudara. Tuhan dah katakan di dalam Kejadian 8:22, selama bumi masih ada, hukum musim menabur dan menuai itu selalu ada. Saya sudah pernah cerita belum ya di tempat ini? Saya pernah diajak ke
Australia, saudara, waktu itu diajak lagi winter ke sebuah perkebunan gitu ya. Nah saudara lagi winter diajak ke perkebunan sama teman saya dan kami harus bayar gitu, lumayan mahal untuk lihat perkebunan petik buah gitu ya. Wah seneng deh ya saudara, dan saya bilang ini, wah di Australia ini buahnya pasti aneh-aneh, lucu-lucu, wah seneng. Tapi begitu sampai di sana saya lihat banyak yang namanya winter kan kering ya saudara ya. Saya langsung pikir gini, ya sayang banget ya udah bayar segitu mahal, terus lagi winter pasti buah-buahannya terbatas gitu ya, cuma sedikit. Lalu waktu guide-nya, petaninya ajak kami pakai truknya dia keliling gitu saudara, saya tanya sama dia, memang kalau lagi winter gini buahnya banyak? Memang ada buahnya. Lalu petaninya ini ngomong begini sama saya, jangan khawatir tentang buahnya, dia katakan. Apapun musimnya, setiap musim itu punya buahnya masing-masing. Tangkap nih saudara, profetik nih saudara, wisdom nih saudara ya. Apapun musimnya itu ada buahnya sendiri-sendiri. Tetapi yang harus kamu perhatikan, kata petaninya, apapun musimnya, di setiap musim tuh kamu harus menabur benih. Supaya musim berikutnya kamu punya sesuatu untuk dituai. Engkau nggak mau berhenti menuai? Bilang kiri kanannya, jangan berhenti nabur dong. Amin. Karena di situ saya dapat, wow, saya bilang ini luar biasa. Ya, di Kejadian 8 ayat 22 tadi katakan demikian, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Ya, selalu ada. Sekalipun seperti tadi yang saya katakan, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat, tetapi Tuhan tahu. Dan itu adalah sesuatu yang automatically happen, karena Tuhan udah berfirman. Jadi saudara nggak bisa, Tuhan, saya udah nabur nih ya, ingat ya, saya mesti nuai ya, 100 kali lipat, 200 kali lipat, 300 kali lipat. Saudara, saya mau bilang it's automatically, karena Tuhan sudah berfirman demikian saudara. Amin saudara. Dan hari ini kalau Tuhan berkata kepada setiap kita ibu-ibu di tempat ini ya, supaya kita berbahagialah kamu yang murah hati, berbahagialah kamu yang generous, bukan karena Tuhan menuntut sesuatu dari kita, atau bukan karena Tuhan mau mengambil sesuatu daripada kita, tetapi saya percaya karena Tuhan mau pakai saudara dan saya lebih lagi. Ada tertulis, barang siapa dapat dipercaya dengan perkara kecil, dapat dipercaya dengan perkara yang lebih besar. Amin. Ini Tuhan bicara tentang uang loh kalau saudara lihat ya. Tuhan bicara tentang talenta loh saudara. Artinya buat Tuhan, bilang dong kiri kanannya, itu kecil. Tapi yang jadi pertanyaannya saudara dan saya, bisa dipercaya enggak? Yang jadi pertanyaannya saudara dan saya, bisa jadi pengelola enggak? Amin saudara. Kita nih pengelolanya Tuhan loh. Tuhan tuh kasih kepercayaan loh sama kita. Amin saudara. Nah saudara, saya berharap biarlah khotbah firman Tuhan pada sore hari ini membuat kita naik level. Amin saudara, naik level, bukan naik levelnya tuh dituntut lebih, tetapi biarlah firman Tuhan hari ini bicara tentang yang namanya Tuhan mau percayakan kepada kita lebih lagi. Amin saudara, yang jadi pertanyaannya adalah, percayakah saudara akan hal ini? Bahwa kita punya Bapa yang baik, bahwa kita punya Bapa yang murah hati, yang selalu mau menunjukkan kasihnya, kemurahannya di dalam hidup kita. Dan dia mau saudara, kita yang sudah menerima kasihnya, yang sudah menerima kemurahannya, kita juga bisa menjadi saksinya, bisa menjadi displaynya bagi dunia ini, untuk kita bermurah hati dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.